Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tri Nur Maulida dengan NIM 30624065, Prodi Manajemen Dakwah B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Adib Aunillah Fasha MSI, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Selamat menonton. Kisah Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis tanpa kekerasan. Pada tahun ke-15 Hijriah, di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, kekhalifahan Islam mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah Syam. Kekaisaran Bizantium yang sering disebut sebagai Romawi Timur atau berpusat di Konstantinopel. Setelah serangkaian kemenangan besar atas Kekaisaran Bizantium, termasuk kemenangan di peperangan Yarmouk, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah mengepung Baitul Maqdis. Namun penduduk kota yang mayoritas beragama Kristen menolak menyerah kecuali kepada Umar bin Khattab sendiri. Mendengar kabar itu, Umar memutuskan untuk berangkat menuju Baitul Maqdis. Dia hanya ditemani oleh seorang pelayan dan seekor unta. Ketika Umar tiba di wilayah Syam, disambut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat. Mereka berharap bisa menyambut Umar dengan cara yang lebih megah sesuai dengan adat setempat. Tetapi Umar menolak segala bentuk kemegahan tersebut. Dia menegaskan bahwa dia datang bukan untuk mencari kehormatan dunia, tetapi untuk menegakkan keadilan. Setelah beberapa hari di Syam, Umar melanjutkan perjalanannya menuju Baitul Maqdis. Ketika sampai di gerbang kota, ia disambut oleh Safronius, pendeta Kristen di Baitul Maqdis. Pendeta tersebut sangat terkesan dengan Umar, dengan kesederhanaan dan kerendahan hati Umar yang datang dengan pakaian sederhana jauh dari kesan mewah. Penduduk Baitul Maqdis akhirnya sepakat menyerahkan kota itu kepada Umar dengan syarat jaminan keselamatan bagi penduduknya. Kemudian Umar membuat kesepakatan perjanjian damai yang menjamin keamanan penuh bagi seluruh penduduk Kristen di kota itu. Mereka diberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah mereka dengan gereja-gereja mereka tidak dirusak atau diubah menjadi masjid. Perjanjian ini menciptakan suasana damai di Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Islam. Salah satu momen paling berkesan terjadi ketika Umar ditawari untuk sholat di dalam gereja makam suci, salah satu situs paling suci di umat Kristen. Namun, Umar dengan tegas menolak meskipun menghargai undangan itu. Ia khawatir jika ia sholat di sana, umat Muslim di masa depan mungkin akan mengklaim gereja itu sebagai masjid. Umar kemudian sholat di luar gereja di sebuah tempat yang kemudian dibangun Masjid Umar. Selain itu, Umar juga memberikan izin kepada umat Yahudi yang sebelumnya dilarang tinggal di Baitul Maqdis oleh kekuasaan Bizantium, kembali tinggal di wilayah itu dan melaksanakan ibadah mereka. Setelah penaklukan Baitul Maqdis, pasukan Romawi tidak menyerah begitu saja. Pada tahun 17 Hijriah, tentara Romawi berhasil mengepung pasukan Muslim di kota Mors. Namun dengan iman yang kuat dan strategi yang cermat, pasukan Muslim berhasil mematahkan pengepungan dan memukul mundur tentara Romawi. Ini semakin memperkuat posisi pasukan Muslim di wilayah Syam.
Setelah itu, perhatian pasukan Muslim beralih ke wilayah Jazirah Eufrat yang terletak di wilayah Sungai Tigris dan Eufrat. Wilayah ini sangat strategis karena kaya akan sumber daya alam dan memiliki posisi yang penting bagi perdagangan dan pertahanan. Dengan cepat wilayah tersebut jatuh ke tangan pasukan Muslim. Walaupun fokus utama berada di Syam dan Romawi, Kekhalifahan Umar juga harus berurusan dengan ancaman dari selatan, yaitu dari Habasyah, atau sekarang dikenal dengan Eutopia. Meskipun pertempuran dengan Habasyah tidak sebesar dengan Romawi, pasukan Muslim tetap waspada menjaga perbatasan selatan dengan ketat. Di sisi lain, Muawiyah bin Abi Sofyan diangkat menjadi gubernur Syam oleh Umar memimpin berbagai ekspedisi militer untuk memperkuat kendali di wilayah yang masih setia kepada Romawi. Salah satu pertempuran penting yang ia pimpin adalah melawan kelompok-kelompok garis keras yang sangat loyal kepada Bizantium. Muawiyah berhasil mengalahkan mereka dan memperkokoh posisinya di Syam. Penaklukan Baitul Maqdis adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting. Selain berhasil merebut kota suci tersebut, Umar bin Khattab juga dikenal dengan kebijakan adil dan toleransinya terhadap penduduk Kristen dan Yahudi. Ini bukan hanya sekedar kemenangan militer, melainkan contoh nyata dari bagaimana Islam mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan agama dan menegakkan bagi keadilan seluruh umat manusia. Di bawah pemerintahan Umar, Baitul Maqdis menjadi simbol perdamaian dan kerukunan umat beragama.